Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk membawakan kajian di bidang ilmu saya, gitu. Dan yang akan saya bawakan mengenai tentang kepemimpinan, terutama spiritual leadership, kepemimpinan spiritual. Kenapa diangkat spiritual? Yang pertama, dari tulisannya dari Fritjof Capra, krisis manusia modern termasuk krisis spiritual. Yang kedua, oleh Daniel Goleman, zaman kemurungan, abad 21, abad kecemasan. Yang ketiga, dari Donna Zohar, manusia modern bodoh secara spiritual. Yang ketiga, menderita penyakit S3, stres, stroke, stop. Ya. Yang selanjutnya, penjauhan dari pusat dirinya, spiritual, ya. Dan yang terakhir, oleh pakar manajemen, Drucker, mengatakan bahwa kita menghadapi bahaya lahirnya masyarakat barbar yang terdidik. Ya, dari fenomena ini memang sudah ada gejala-gejala di media massa, terutama di Indonesia, ya. Saya tidak usah sebutkan di sini, gitu ya. Tapi gejala-gejala itu sudah ada. Ya, kita menghadapi bahaya lahirnya masyarakat barbar yang terdidik. Nah, dalam kajian ini, The Spiritual Leadership, saya mengambil dari bukunya Prof. Dr. Tobroni, MSI. Ya. Nah, apa itu leadership atau kepemimpinan? Kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen, upaya mencapai tujuan dengan cara menggerakkan orang lain. Ya. Nah, di sini kaitannya dengan spiritual kepemimpinan. Dalam definisi ini tidak terkandung nilai-nilai etis tentang bagaimana cara mempengaruhi atau menggerakkan orang lain itu dan untuk siapa tujuan itu hendak dicapai. Nah, selanjutnya tadi ada dua kata, spiritual dan kepemimpinan. Kita bahas dulu yang pertama adalah spiritual. Spiritual menurut Tobroni, dimensi spiritualitas senantiasa berkaitan secara langsung dengan realitas ilahi. Tuhan yang Maha Esa dan makna spiritualitas akan bermuara kepada keabadian, kehakikian, ruh, bukan yang sementara sifatnya. Artinya sifatnya abadi. Religiusitas itulah yang memungkinkan konseptualitas atau ekspresi dari spiritualitas. Jadi spiritualitas berkaitan dengan keyakinan yang gaib, sakral, makna, maksud tujuan hidup, sedangkan
religiositas berkaitan dengan syarat jalan mewujudkan spiritualitas itu sendiri. Jadi, kepemimpinan spiritualitas adalah kepemimpinan yang membawa dimensi keduniawian kepada dimensi spiritualitas, keilahian. Tuhan adalah pemimpin sejati yang mengilhami, mempengaruhi, melayani, dan menggerakkan hati nurani hambanya dengan cara yang bijaksana melalui pendekatan etis dan keteladanan. Itu yang didefinisikan sebagai kepemimpinan spiritualitas. Bagaimana ini dalam konteks dalam organisasi? Nah, kita bagi ke dalam 3 bagian, ya. Ada kekuatan positif pribadi, individu, kekuatan spiritual positif, dan nilai-nilai budaya yang positif. Itu menuju kepada ridho Allah. Misalnya, kekuatan pribadi di sini yang digambarkan oleh Tobroni, ya. Yang pertama itulah Aglus Salim, akal yang sehat. Ya. Jadi kekuatan spiritual berupa iman, Islam, ihsan, dan takwa yang berfungsi membimbing dan memberikan kekuatan spiritual kepada manusia untuk menggapai keagungan dan kemuliaan ahsani takwin. Ya, dimulai dari iman, Islam, ihsan, dan takwa. Yang kedua, kekuatan potensi manusia positif berupa aglus salim, akal yang sehat, kalbum munim, hati yang bersih, suci dari dosa, dan nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Yang kesemua itu merupakan modal insani atau sumber daya manusia yang memiliki kekuatan luar biasa. Sikap dan perilaku etis ini merupakan implementasi dari kekuatan spiritual dan kekuatan kepribadian manusia yang kemudian melahirkan konsep-konsep normatif tentang nilai-nilai budaya etis. Sikap perilaku etis itu meliputi istiqamah, ikhlas, jihad, dan amal saleh. Energi tersebut dalam perspektif individu akan melahirkan orang yang efektif, yaitu orang-orang yang bertakwa, memiliki integritas, dan beramal saleh. Aktualisasi orang yang berkualitas ini dalam hidup dan bekerja akan melahirkan perilaku kerja yang efektif karena memiliki personality, integritas, komitmen, dan dedikasi, kapasiti, kecakapan, dan kompetensi yang bagus pula, profesionalisme. Sedangkan dalam perspektif organik, energi positif itu akan melahirkan budaya organisasi yang efektif, yang meliputi perilaku, sistem, dan proses. Jadi, tugas seorang pemimpin antara lain mempengaruhi orang yang dipimpin untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan visi, misi, core value, dan core belief organisasi. Pemimpin spiritual adalah pemimpin yang mempengaruhi orang yang dipimpin dengan cara mengilhamkan, mencerahkan, menyadarkan, membangkitkan, memampukan, dan memberdayakan lewat pendekatan spiritualitas atau nilai-nilai etis religius.
Nilai-nilai religius inilah yang berperan sebagai mission focus, mission directed, philosophy driven, dan value based institutions. Ya. Nah, bagaimana nilai-nilai Qur'ani dan sunnah Rasulullah dalam kaitannya dengan ini? Pemimpin selalu harus mengambil keputusan akhir karena betapapun rumit dan dilematisnya persoalan tetap harus diputuskan pilihannya. Baik ringan ataupun berat, dalam setiap pengambilan keputusan harus selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat waktu, memenuhi janji, menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, membangun kerapian administrasi, menuliskan hutang piutang, menegakkan keadilan, dan semua kualitas-kualitas spiritual leadership merupakan bagian integral dari nilai-nilai Qur'ani dan sunnah Rasulullah yang amat bernas. Nah, bagaimana kepemimpinan Rasulullah? Yang pertama adalah sidik, kejujuran, integritas. Yang kedua, amanah, tanggung jawab. Yang ketiga, fatanah, kecerdasan. Yang keempat, tablik, memahamkan, mencontoh, dan melatihkan kejujuran, tanggung jawab, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. Ini akan mempengaruhi orang lain agar dapat membangun kerjasama, mencapai cita-cita bersama, visi, misi, kelompok, organisasi, institusi, bangsa, dan negara. Nah, jadi kepemimpinan religius itu dicontohkan oleh kepemimpinan Rasulullah. Nah, di dalam beberapa model kepemimpinan, saya akan mengkaitkan dengan 3 model yang lazim digunakan, yaitu kita bisa membedakan kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan spiritual. Apa beda di antara model-model ini? Dilihat dari fungsi kepemimpinan transaksional untuk membesarkan lembaga atau organisasi diri dan kelompoknya atas biaya orang lain melalui kekuasaan. Sedangkan kepemimpinan transformasional untuk memberdayakan pengikut dengan kekuasaan, keahlian, dan keteladanan. Kepemimpinan spiritual untuk memberdayakan, mencerahkan iman dan hati nurani, kekuatan ilahiyah, pengikut melalui pengokohan rohani. Itu dilihat dari fungsi kepemimpinan. Nah, kalau kita lihat di sini, kepemimpinan transformasional itu hampir mirip dengan kepemimpinan spiritual. Dilihat dari etos kepemimpinan mendedikasikan usahanya untuk memperoleh imbalan posisi yang diharapkan. Itu kepemimpinan transaksional. Sedangkan kepemimpinan transformasional dilihat dari etos kepemimpinan mendedikasikan usahanya untuk kehidupan yang bersama yang lebih baik. Tapi dalam kepemimpinan spiritual mendedikasikan usahanya untuk Allah dan sesama manusia. Jadi lebih baik lagi dari kepemimpinan transformasional. Dari target kepemimpinan transaksional membangun jaringan kekuasaan, kepemimpinan
transformasional, membangun kebersamaan dan melahirkan pemimpin baru. Sedangkan kepemimpinan spiritualitas membangun iman, menebarkan kebajikan dan penyalur rahmat Tuhan atau berkah. Sedangkan dilihat dari sasaran tindakan kepemimpinan transaksional, pikiran dan tindakan yang kasat mata, kepemimpinan transformasional, pikiran dan hati nurani, sedangkan kepemimpinan spiritualitas dan hati nurani. Dilihat dari pendekatan kepemimpinan transaksional, posisi kekuasaan itu berdasarkan reward dan punishment. Sedangkan kepemimpinan transformasional, kekuasaan, keahlian, nilai budaya, dan keteladanan. Kepemimpinan spiritual, hati nurani, spiritualitas, dan keteladanan. Dalam konteks mempengaruhi yang dipimpin, kekuasaan, kepemimpinan transaksional, kekuasaan, perintah, uang, sistem pengembangan interest transaksional. Kekuasaan ahli dan kekuasaan referensi untuk kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan spiritual, keteladanan, mengilhami, membangkitkan, memberdayakan, memanusiakan pengikut sebagai makhluk rohani. Dari sisi cara mempengaruhi, kepemimpinan transaksional menaklukkan jiwa dan membangun kewibawaan melalui kekuasaan. Kepemimpinan transformasional memenangkan jiwa dan membangun karisma. Sementara kepemimpinan spiritual memenangkan jiwa, membangkitkan panggilan iman. Itu yang bisa saya berikan, ya. Nah, biasanya kepemimpinan transaksional itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang stagnan, gitu ya, yang tidak ada perubahan. Sedangkan kepemimpinan transformasional itu yang dinamis, ya. Nah, kepemimpinan spiritual ini yang dicontohkan oleh Rasul, ya. Itu yang perbedaan antara ketiga kepemimpinan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti kita diskusikan selanjutnya. Terima kasih.